Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh menyatakan isi hatinya kepada para pengikutnya, sehingga kita punya kesempatan untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, otomatis karya Tuhan akan bekerja begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema kita pada saat ini adalah antisipasi krisis pangan. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih lanjut untuk tema ini, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, urapi kami, buat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang kuat, mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kami, dan kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 11. Setiap hari, satu pasal secara berurutan kita merenungkan firman Allah dalam sebuah kitab. Dan kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 11, ayatnya yang ke-28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari kisah kebenaran firman Tuhan bagaimana Nabi Agabus oleh kuasa Roh Kudus dia bernubuat tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang terhadap seluruh dunia, di mana dikatakan akan menimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tuhan pasti mengerti apa yang akan terjadi untuk hari-hari yang akan kita lewati. Dan ketika Tuhan mengungkapkannya kepada kita, tentu ada maksud Tuhan kenapa Tuhan mau singkapkan kepada kita, agar kita siap sedia untuk mengantisipasi apa yang telah disingkapkan Tuhan dalam hidup ini. Begitu juga yang dilakukan oleh umat Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Agabus, seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dia berbicara bahwa akan ada krisis pangan. Maka yang dilakukan oleh umat Tuhan ketika mendengarkan hal ini adalah mereka tidak ongkang-ongkang kaki, tidak berdiam diri, tapi mereka bergerak. Mereka percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tentu kuasa Tuhan hebat dan ajaib. Ya, pasti seperti itu. Mereka juga kan yang menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus Kristus. Di antara mereka pasti menyaksikan. Minimal Petrus, Yohanes dan sebagainya, yang melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa bisa membuat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Ya, betul sekali. Tuhan itu berkuasa, ajaib dan hebat, bisa melakukan perkara-perkara yang tidak dapat kita pikirkan sekalipun. Tetapi saudaraku, ada bagian dari anak-anak Tuhan, dari murid-murid Tuhan yang harus dilakukan juga. Bukan hanya sekadar percaya akan kuasa Tuhan yang hebat, tetapi sebagai murid-murid Kristus, mereka mengambil sebuah tindakan untuk mengantisipasi supaya umat Tuhan tidak mengalami kelaparan, bisa lolos dari krisis pangan yang akan terjadi. Dan kita melihat respon mereka. Murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan. Saudaraku, Nabi Agabus tidak minta sumbangan. Nabi Agabus hanya mengatakan apa yang akan terjadi, yaitu akan ada krisis pangan. Tetapi murid-murid yang ada di Antioquia memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan. Bukan buat diri mereka, tapi buat orang lain yang tinggal di Yudea. Di sini kita melihat antisipasi krisis pangan harus dimulai dengan hati yang tergerak, hati yang mengasihi sesama umat manusia, hati yang terbeban ketika memandang, ketika memikirkan nasib orang lain. Harus ada hati yang penuh kasih seperti ini. Jangan sampai hanya didorong-dorong atau terpaksa untuk melakukannya. Antisipasi krisis pangan dengan cara hati yang penuh kasih, dan kita lihat
dengan juga cara uluran tangan yang jelas. Gak cukup hanya mengatakan kasihan, prihatin di sosmed dan sebagainya, tetapi betul-betul ada uluran tangan untuk membantu orang lain. Ketika akan mengalami krisis pangan, sebelum krisis pangan itu terjadi, sudah ada antisipasi yang dilakukan. Uluran tangan sesama anak Tuhan sangat diperlukan supaya bisa mengantisipasi ketika krisis pangan terjadi. Uluran tangan ini bisa dalam bentuk sumbangan, sumbangan ide, sumbangan karya, dan sebagainya, yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan diri, sehingga bisa lolos, bisa bertahan, bisa kokoh, bisa tetap kuat ketika krisis pangan itu terjadi. Dan kita perhatikan, sesuai dengan kemampuan mereka, masing-masing mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Jadi ini bukan melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, tetapi yang kita bisa, yang kita mampu, lakukanlah itu untuk mengantisipasi orang-orang yang akan menghadapi krisis pangan. Sesuai dengan kemampuan kita yang ada, itu sudah lebih dari cukup untuk menopang kehidupan orang lain, untuk menolong orang lain, untuk membuat mereka masih punya pengharapan, untuk membuat mereka bisa memandang hari esok, untuk menyingkirkan keraguan, kekhawatiran yang ada dalam hati mereka. Ketika Anda mengulurkan tangan sesuai dengan kemampuan Anda, itu akan menjadi contoh juga bagi orang lain, sehingga orang lain juga akan tergerak untuk melakukannya. Ini namanya dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Mulai dari mana? Mulai dari kita sendiri. Harus ambil bagian untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan, harga-harga naik dan sebagainya. Kita harus ambil bagian, jangan berdiam diri. Apa yang bisa kita lakukan? Uluran tangan apa yang bisa kerjakan? Ide apa yang bisa kita lakukan? Saya percaya sesuai dengan kemampuan Anda, Tuhan bisa memakai Anda untuk menjadi berkat bagi mereka yang sedang akan menghadapi krisis pangan dengan harga-harga yang melonjak. Percayalah, kita ada untuk menjadi berkat, dan kita pasti mampu untuk melakukannya dengan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan tolong kami agar kami terus menjadi berkat dimanapun juga kami berada. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kami, Tuhan ajarkan kami juga untuk memperhatikan orang lain dengan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup ini. Kami percaya kami akan terus dipelihara oleh Tuhan, dan kami akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu orang lain agar hidup mereka juga tetap terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Tuhan berkati anak-anak-Mu ketika mereka akan beristirahat pada saat ini. Mereka beristirahat dengan kekuatan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati.